Ya, sebelumnya kecurangan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru setiap tahunnya diterima oleh Ombudsman. Namun evaluasi dan perbaikan yang nyata hingga kini belum ada. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di wilayah Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan. Usai Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan sidak, mendatangi satu persatu rumah warga yang alamatnya dicantumkan dalam data calon siswa PPDB online di sejumlah sekolah menengah negeri Kota Bogor. Mengejutkan, dari sebagian besar alamat yang didatangi, ternyata tidak ditemukan nama-nama calon siswa yang tertera di alamat tersebut. Pemilik rumah juga terkejut saat Bima Arya menanyakan nama calon siswa. Namun para pemilik rumah mengaku tidak mengenal bahkan tidak memiliki anggota keluarga dengan nama yang tercantum. Selain itu, dari hasil sidak juga ditemukan sejumlah data alamat fiktif. Tak hanya PPDB di Kota Bogor yang menjadi polemik, di Depok, Jawa Barat, ribuan siswa lulusan sekolah dasar tak tertampung di SMP negeri akibat minimnya jumlah sekolah menengah pertama negeri di Kota Depok. Berdasarkan data panitia PPDB Depok, untuk tahun ini lulusan sekolah dasar negeri dan swasta mencapai 34.000. Sementara jumlah SMP negeri di Kota Depok hanya 33 sekolah dengan daya tampung sekitar 9.000 siswa saja. Akibatnya lebih dari 24.000 siswa atau sekitar 70% dari lulusan SD harus mendaftar ke sekolah swasta. Polemik PPDB yang bermasalah di sejumlah daerah ini turut ditanggapi pemerintah pusat dan daerah. Ombudsman RI membenarkan adanya laporan masyarakat terkait dugaan cheating atau kecurangan melalui pertukaran data kependudukan yang dilakukan pada sistem zonasi PPDB. Memang karena jalur zonasi itu juga merupakan slot yang paling besar ya persentasenya. Nah, kalau zonasi ini memang kita lihat bahwa dengan berlaku mulai tahun 2020 lah kalau nggak salah ya, itu masyarakat ada beberapa yang dalam tanda petik itu agak cheating gitu ya. Mereka melakukan pertukaran data kependudukan. Nah, ini yang memang salah satu tantangan kita harus selesaikan ke depannya. Menilai banyaknya indikasi kecurangan yang dilakukan melalui sistem PPDB, pengamat pendidikan menilai seharusnya kebijakan lebih leluasa untuk pemerintah daerah untuk membuat aturan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Saya tanya ini, PPDB itu sebenarnya kewenangan pusat atau daerah? Itu problem tuh. Saya selalu menganjurkan PPDB itu harusnya kewenangan daerah saja. Ya, pusat itu memberi semacam lex generalisnya saja dalam bahasa hukum ya. Panduan terus jadi tidak kepada hal yang sifatnya detail. Ya, dia berupa prinsip-prinsip, norma-normanya sifatnya umum. Ya, misalnya PPDB harus dilakukan secara akuntabel, transparan dan segala macam tuh. Jangan ke teknis. Sementara itu, sistem PPDB masih akan dievaluasi terus ke depannya dan sanksi akan diberlakukan bagi para orang tua siswa yang nekat melakukan kecurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, temuan praktik kecurangan PPDB di Bogor menghebohkan dunia pendidikan. Sistem zonasi yang sedianya bertujuan untuk melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh tampaknya belum terlaksana atau tercapai. Sistem zonasi dipercaya bisa mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas, namun nyatanya banyak oknum yang mengakali sistem ini demi bisa masuk sekolah tertentu. Jadi pertanyaannya, apakah memang sistem zonasi ini perlu dievaluasi? Dan kita akan bahas lebih dalam sore hari ini bersama dengan Indra Marzuki Rais selaku anggota Ombudsman dan Yeri Tawaluyan selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Selamat sore Mbak Fani. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Saya ke Pak Indra terlebih dahulu, mungkin dari Ombudsman bisa dijabarkan begitu laporan dari masyarakat. Kabarnya memang banyak sekali laporan yang menyatakan atau curhat begitu terkait dengan bagaimana pelaksanaan PPDB ini banyak merugikan, Pak Indra.
Ya, memang sekarang sorotan yang saat ini laporan yang atau banyak yang berkembang di berita adalah terkait dengan zonasi ya. Sebetulnya kalau tanya sistem PBDB sendiri sesuai dengan apa yang kita amati seluruh Indonesia, itu sebenarnya semenjak persiapan sistem PPDB sendiri itu juga masih bermasalah di beberapa daerah. Namun sekarang hari ini kita berbicara mengenai zonasi. Zonasi yang paling banyak adalah bagaimana pemalsuan data kependudukan. Jadi seperti yang tadi yang ditemukan di Bogor itu jelas. Lalu seperti di Jogja kemarin saya ngelihat, Pak. Jadi ada satu kakak yang berisi 5 sampai 10 anak dalam satu kakak yang sama dengan status famili lain. Oke. Dan itu yang akhirnya membuat mereka bisa mendapatkan slot untuk bisa mendapatkan sekolah yang mereka tuju. Nah, ini juga salah satu kecurangan. Memang eh, di saat reformasi birokrasi ini kemudahan untuk membuat data kependudukan memang harusnya diperlancar, tapi ternyata dimanfaatkan buruk oleh masyarakat sehingga itulah dimanfaatkan celah-celahnya untuk bisa mendaftarkan anaknya. Karena itu saya berapresiasi apa yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor yang akhirnya turun langsung kepala daerah ya untuk melihat sendiri dan berani untuk memutuskan sanksi jika ada yang melakukan kecurangan maka akan dikenakan sanksi. Oke, Pak Indra, sebenarnya apa ya namanya belajar begitu dari masa-masa lalu begitu memang selalu akan ada sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang ditarget oleh keluarga gitu, anak dan juga orang tua. Apakah yang jadi salah satu apa ya namanya evaluasi gitu, bentuk evaluasi dari Ombudsman, belum meratanya sistem pendidikan, belum meratanya kualitas yang ada di sekolah-sekolah tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab ya masyarakat harus melakukan pemalsuan data kependudukan begitu? Iya, kalau kita lihat memang banyak ya Pak. Semua daerah mempunyai kekhasan masing-masing masalahnya. Seperti kota-kota besar Bogor, Depok, Jakarta, Jogja. Ini masalah kapasitas di mana perkembangan kota, pemekaran kota itu tidak diiringi dengan penambahan fasilitas umum terutama publik ya, terutama terkait masalah pendidikan, kesehatan sehingga apa yang terjadi seperti tadi contoh bahwa di Depok sendiri ada 34.000 anak lulusan SD tidak bisa ditampung karena hanya daya tampungnya sedikit. Balik lagi Pak, perkembangan kota itu tidak diiringi dengan perkembangan fasilitas publik seperti sekolah, kesehatan dan lain-lain. Nah ini juga yang perlu dipikirkan. Kalau Baik. yang di Jakarta, kalau kami lihat malah dengan perkembangan kota pemukiman bergeser ke pinggir kota, maka sekolah-sekolah besar di negeri ya di Jakarta malah jauh dari pemukiman. Contoh di daerah selatan ya itu udah banyak kan kawasan bisnis. Padahal sekolah-sekolah favoritnya ada di tengah-tengah. Nah ini juga akan menyulitkan untuk masalah pembagian zonasi karena itu sebetulnya balik lagi tidak serta-merta hanya urusan Kemendikbud atau Dinas Pendidikan di sini, tapi juga bagaimana pusat dan pemerintah daerah merencanakan pengembangan perkotaan atau sarana umum sehingga itu juga bisa dijangkau dan berkeadilan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Wah, evaluasinya besar-besaran kalau begitu ya Pak Indra. Pak Yeri setuju dengan hal ini? Ini menjadi cermin sebenarnya dari kondisi pendidikan di Indonesia yang ternyata masih banyak PR yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan dan oleh pemerintah secara umum. Karena saya setuju dengan apa yang Mbak Fani katakan tadi bahwa belum terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga sekolah-sekolah favorit itu masih dikejar, masih menjadi incaran dari siswa-siswa yang berprestasi maupun orang tua siswa yang berprestasi. Nah, ini harus dibenahi oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan untuk menyediakan sekolah-sekolah yang berkualitas supaya nantinya kalau di setiap zona ada sekolah-sekolah yang berkualitas tentu tidak akan terjadi kecurangan seperti ini. Ya, jadi ini PR panjang
dan harus dikerjakan, diselesaikan. Tetapi untuk kondisi sekarang ini, maka perlu kerjasama oleh semua pihak, semua stakeholder, termasuk orang tua, supaya jangan ada kecurangan lah. Jadi dari sisi pemerintah perlu ada pembenahan, tetapi juga dari sisi orang tua untuk mengerti situasi yang terjadi sekarang, bahwa dunia pendidikan kita di Indonesia memang sedang dibenahi. Jadi mari kita sama-sama mengerti situasi yang ada sekarang ini. Ya logikanya begitu ya Bang Yeri dan juga Pak Indra begitu. Ketika kita mau mendidik atau memasukkan anak-anak ke institusi pendidikan dimulai dengan cara yang ilegal, yang curang, ini toh juga menjadi sebuah presiden yang tidak baik begitu bagi anak-anak itu sendiri. Nah Pak Indra, kita kalau misalnya mungkin tarik rekam jejak ke belakang begitu terkait dengan sistem zonasi ini kan sudah dimulai dari tahun 2017. Tentu saja banyak lagi-lagi laporan, kemudian juga dinamika yang terjadi di lapangan. Seperti apa catatan dari Ombudsman? Iya, dari tahun 2017 jelas ya, di era sebelumnya juga sudah ada banyak laporan. Memang sudah dilakukan perbaikan ya. Tapi balik lagi kembali bahwa aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu tahun 2021, peraturan nomor 1 tahun 2021 itu sebenarnya aturan payung yang seharusnya dinas-dinas pendidikan baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kota dan kabupaten itu bisa menjabarkan teknisnya di lapangan dengan lebih baik. Kenapa? Ada beberapa daerah malah yang berinovasi malah melebihi daripada apa yang diberikan panduan. Memang betul. Gimana maksudnya Pak Indra? Diberikan. Contohnya Ya. gimana? Contohnya ketika ada satu provinsi yang membuat namanya ASPD, Pak. Ya, Asesmen Standar Pendidikan Daerah. Itu seperti malah membuat ujian baru, seperti ujian nasional lagi, tapi ini ujian daerah yang nilai hasilnya itu merupakan 55% dari total penilaian. Nah, ini padahal dengan kurikulum yang sekarang bahwa Merdeka Belajar ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, ini akan menjadi masalah lagi. Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yeri masalah pemerataan standar, Pak ya, pemerataan mutu pendidikan. Kita tahu sekarang mutu pendidikan belum merata. Bayangkan ketika dilakukan lagi ujian seperti ya ujian nasional. Nah, ini akan menjadikan diskriminasi bagi anak-anak yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan atau sekolahnya memberikan pendidikan yang tidak sebagus sekolah lain. Ini juga terjadi diskriminatif. Zonasi sebetulnya tujuannya adalah memberikan pemerataan kepada setiap anak untuk bisa mendapatkan pendidikan. Tapi balik lagi, tadi ada kecurangan satu. Yang kedua, jumlah sekolah masih kurang. Nah, sementara kita juga ada dituntut tadi masalah peningkatan atau pemerataan standar pendidikan. Ini juga jadi tantangan. Jadi betul kata tadi Pak Yeri bahwa sistem pendidikan Indonesia masih perlu perbaikan besar-besaran. Tapi itu juga tidak hanya diserahkan di Kemendikbud, tapi juga harus juga tanggung jawab daripada kepala daerah. Mulai dari tingkat gubernur, wali kota, dan bupati di sini. Ya, semoga jadi pertimbangan begitu untuk ada anggaran lagi membangun sekolah yang lebih banyak begitu daripada tempat-tempat yang sebenarnya sudah sudah ada tapi tidak terlalu diperlukan saat ini yang menjadi urgensi ya. Pak Indra, kalau bicara mengenai kecurangan yang juga sudah dilakukan begitu, terutama kalau kita melihat ada peran-peran orang dalam gitu tanda kutip. Seperti apa sanksi dan juga tentunya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tiap kota, tiap wilayahnya masing-masing begitu, terutama yang ada di Dukcapil, sistem kependudukannya? Nah, sistem kependudukan ini juga balik lagi ya, memang ada kebebasan orang untuk pindah itu mudah sekarang ya. Saya mau mengajukan pindah rumah itu tinggal surat pengantar RT, RW saya ajukan, selesai, saya keluar data baru. Tapi balik lagi, itu memang bebas. Ada orang yang jujur untuk pindah, memang benar-benar pindah. Tapi ada juga yang mempermainkan. Nah, tapi kembali lagi, kepala daerah
sebagai pembina instansi pelayanan publik itu harus turun melihat apakah ada kesalahan di bawah sistem. Karena tantangan masing-masing daerah berbeda. Kalau kita bicara zonasi, untuk Jakarta yang padat, maka dia menggunakan sistem ring 1, ring 2, ring 3. Dibagi per RT, RW gitu. Tapi kalau memang tanya di Bogor, masalah jarak. Kalau yang di kepulauan, beda lagi kan. Jadi memang tantangannya banyak sekali. Tapi balik lagi, kepala daerah itu harus turun. Oke. Mengawasi dinas-dinas pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Dan Oke. juga ya teman-teman ya mitra kami juga pengawas adalah ada fungsi dari DPR, DPRD. Dia punya fungsi pengawasan, itu juga harus turun saya bilang. Ombudsman tidak bisa menghukum karena memang ombudsman hanya sebagai lembaga pengawas. Tapi minimal ada juga sanksi kepada daerah, misalnya pengurangan anggaran, ataupun misalnya ada daerah yang memang kurang sarananya, ya didorong untuk ditambah anggarannya. Baik. Pak Indra, lagi-lagi kita bicara mengenai sistem zonasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2017, tapi koreksi saya kalau saya salah, memang tahun 2023 ini begitu ramai terutama dikarenakan viral di media sosial begitu, dan wali kota Bogor juga turun ke lapangan. Tapi apakah memang ya parahnya di tahun ini atau sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah ada, tapi ini adalah tip of an iceberg gitu, kita nggak tahu kalau tidak viral. Iya, memang kalau katanya memang masalah ini berulang. Jadi Oh. memang tahun-tahun lalu juga terjadi seperti ini. Walaupun dilakukan perbaikan, mungkin tidak signifikan. Jadi kalau sekarang pada eranya no viral, no justice lah kalau bilangnya semuanya bahasa sekarang, ya itulah yang terjadi. Ya kan, bahwa berita mengenai masalah, kendala, tantangan dalam sistem PPDB tahun ini menjadi lebih viral ya karena memang sudah masyarakatnya sudah memviralkan. Tapi Oke. kalau tanya Mbak masalahnya di Fani, tahun-tahun sama. izin bicara ya. Iya, oke, boleh. Gimana Bang Yeri? Gini, jadi dengan mendengar dari Pak Indra dan melihat di lapangan, maka kita perlu mendorong untuk ada perubahan signifikan di sistem PPDB ini. Karena berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, jalur zonasi itu kan minimal 50%. Tetapi di daerah karena minimal 50%, akhirnya bisa maksimal 80% zonasinya. Padahal ini kemudian menutup keadilan bagi siswa yang berprestasi. Akhirnya mereka jadi curang seperti ini orang tuanya. Makanya kalau boleh sistem zonasi itu dan sistem untuk penerimaan siswa berprestasi itu 50-50, 50%, 50%, termasuk jalur afirmasi, supaya mereka siswa yang berprestasi, orang tua yang anaknya berprestasi itu mendapat keadilan untuk sekolah di sekolah yang berkualitas itu, sambil pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan supaya ada pemerataan. Nah, yang terjadi sekarang ini cheating segala macam itu kan karena siswa yang berprestasi merasa mereka itu tidak mendapatkan keadilan untuk sekolah di sekolah yang berkualitas. Jadi ini perlu ada perubahan dalam sistem PPDB itu untuk menaikkan presentasi bagi siswa yang berprestasi. Jadi penambahan jumlah atau kuota bagi siswa berprestasi di tiap-tiap sekolah, terutama sekolah yang memiliki akreditasi bagus begitu, Pak Yeri? Betul sekali, betul sekali. Coba lihat, yang cheating itu pasti anak dari anaknya berprestasi. Yang karena berprestasi dia akan mengejar sekolah unggulan juga. Nah kalau dulu di zaman saya misalnya kan, atau di zaman anak saya sekolah, itu sudah jelas dengan nilai ijazah atau nilai NEM yang tinggi, yang paling tinggi mungkin, itulah yang bisa masuk di sekolah unggulan, di sekolah berprestasi, di sekolah favorit. Nah, tapi waktu itu kan anak-anak atau masyarakat yang tinggalnya di zona di sekitar sekolah berprestasi, mereka ngeluh, kok anak saya nggak bisa masuk di sekolah berprestasi, padahal itu di daerah saya. Nah, sekarang jadi terbalik nih. Masyarakat atau anak-anak yang berprestasi yang tinggalnya jauh
itu justru nggak bisa mendapatkan sekolah unggulan, sekolah yang berprestasi karena jarak tinggal mereka secara geografis jauh dari sekolah berprestasi itu. Jadi tolong untuk dipikirkan kembali supaya ada keseimbangan, itu aja. Karena kalau begini terus, maka cheating-cheating seperti ini akan tetap terjadi dari tahun ke tahun. Tapi berarti marwah dari sistem zonasi atau tujuan dari dilakukannya sistem zonasi tidak tercapai dong Bang Yeri. Ketika siswa berprestasi yang tinggalnya jauh, tapi dia mengincar sekolah berprestasi, ya A atau B begitu, ya jadi apa ya namanya, ya tidak tercapai begitu. Maksudnya kan kalau kita bicara mengenai sistem zonasi adalah ketika anak-anak ini bisa sekolah di lokasi yang lebih dekat begitu. Transportasi umumnya juga tidak terganggu, durasi perjalanan mereka juga manusiawi seperti itu. Tapi dengan begini tidak tercapai, seperti apa? Ya itu kenyataannya kan, itu realitanya. Apa yang terjadi di Bogor, dan di Bogor kan cuman the tip of an iceberg seperti Mbak Fani bilang tadi kan. Di daerah lain pasti terjadi seperti itu, cuma tidak viral dan tidak apa namanya, kepala daerahnya tidak ngecek satu-satu seperti yang terjadi di Kota Bogor. Jadi kesimpulannya PPDB sekarang belum sesuai dengan sasarannya, dengan tujuannya. Jadi gini, selama pemerintah belum memeratakan kualitas pendidikan di setiap zona, maka sistem zonasi ini tidak akan ideal. Kalau pure zonasi, makanya kalau boleh itu dinaikkan tingkat presentasi untuk jalur prestasi. Kalau selama ini kan maksimal 30%. Malah di daerah-daerah, di banyak daerah cuma 15%. Makanya ada cheating-cheating seperti itu. Jadi jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan siswa yang berprestasi dan orang tua yang berprestasi kalau mereka terpaksa harus cheating. Walaupun di pihak lain yang ideal, kita juga seperti yang saya katakan di awal, sebagai orang tua ya kita juga perlu mengerti bahwa kita, pemerintah sedang membangun sistem pendidikan yang lebih baik, yang merata kualitasnya, tetapi kan saat ini faktanya sistem pendidikannya belum merata. Nah, bagaimana mencari solusi terbaik tanpa harus mengorbankan juga kebutuhan dari siswa-siswa berprestasi untuk sekolah di sekolah unggulan atau di sekolah favorit tersebut. Oke, baik. Nah, ini evaluasi atau ya rekomendasi yang juga akan disampaikankah ke pemerintah begitu? Kami melihat ya Pak Yeri, mohon maaf Pak ya, prestasi itu betul, kita harus menghargai prestasi anak, betul ya. Cuman kembali lagi, ketika nilai satu anak di sekolah A nilainya 9, apakah sama dengan nilai 9 di sekolah B? Ini masalah standarisasi penilaian juga masih bermasalah. Lalu prestasi non-akademik sendiri juga perlu waktu verifikasi data. Ini juga masih PR juga, Pak. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa belum meratanya mutu pendidikan, termasuk juga mutu penilaian. Bayangkan kalau di tahun-tahun lalu kami menemukan untuk jalur prestasi dengan memakai nilai sekolah, maka di 2 terakhir, misalnya ada 4 hari pendaftaran jalur prestasi, maka hari pertama, hari kedua masih kosong. Itu yang kami temukan. Hari ketiga mereka baru melihat bahwa batas minimal sekian. Jadi maka mereka mengeluarkan nilai-nilai yang besar, Pak. Hanya untuk apa? Untuk menjaga gengsi sekolah asal. Nah, ini juga memang tantangan. Tapi balik lagi, ini kalau kita bicara zonasi yang tahun ini kan masalah, kalau yang paling besar adalah masalah data kependudukan. Ya, permainan kecurangan di data kependudukan. Kita tidak usah membakar lumbung lah kalau memang ada satu tikus ini ya. Yang kita perbaiki sebetulnya kita perbaiki dulu Pak. Bagaimana keabsahan data yang masuk, entah bagian prestasi, apakah dengan zonasi, afirmasi, tapi datanya valid. Ini yang menjadi tantangan kita, Pak. Baik. Memperbaiki data dulu, baru kita bicara masalah persentase tadi Bapak bilang kan ya, 50% itu tergantung kondisi daerah Pak. Karena apa? Kami menemukan di Lampung pada tahun lalu di salah satu kabupaten, jalur afirmasi itu dibuat cukup besar 15%. Tapi apa yang terjadi? Slot itu tidak terpenuhi. Malah tidak terpenuhi. Ya karena alhamdulillah tidak banyak orang masyarakat di sana dianggap mampu kan Pak ya. Nah, ini jadi masih banyak sekali masalah. Karena itu sekali lagi kita
lihat masalahnya dahulu, sambil nanti kita juga perbaikan standar mutu pendidikan, baik Oke. output ataupun juga cara penilaian. Itu tantangan kita ke depan. Tiap wilayah punya tantangannya masing-masing begitu ya. Pak Betul. Indra dan Bang Yeri, aduh karena durasinya sudah habis, sayang sekali kita terpaksa sudahi dulu dialognya pada sore hari ini. Kita harapkan agar kesempatan lain juga akan ada begitu, karena tentu saja pemerintah dan juga stakeholder terkait butuh sekali banyak masukan-masukan demi para siswa-siswa yang ada di Indonesia, seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Bapak-bapak, selamat sore, sehat selalu. Sampai jumpa. Baik, Mbak Fani, selamat sore. Sampai jumpa.